karismatik karena gereja pertama kali gereja awal itu mereka tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus. Gitu. Gereja awal itu tidak percaya akan kuasa Roh Kudus, misalnya bahasa roh gitu. Mereka menentang. Mereka nggak mau percaya tentang bahasa roh. Ya. Tapi itu kan waktu pencurahan Roh Kudus kan ada bahasa roh. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Tetapi ini juga ada perdebatan ketika karismatik bertemu dengan golongan yang pertama, yaitu yang bukan karismatik. Kalau di sini dikatakan gereja gemim, nah, mereka percaya tentang bahasa roh. Tetapi kalau tanda-tanda orang dipenuhi dengan bahasa roh, mereka akan memakai bahasa roh. Gitu. Dipenuhi dengan bahasa roh. Mereka juga tidak percaya dengan pelepasan. Jadi dengan ada perbedaan sih dengan hal-hal misalnya orang terikat dengan dosa, terikat dengan kuasa gelap, ada pelepasan. Itu mereka masih dengan cara berpikir yang awam, mereka belum menerima dengan pelepasan, pelayanan pelepasan. Itu kalau karismatik kan namanya pelayanan pelepasan, mungkin pernah nonton Daltoni ya. Daltoni itu kan yang melayani ya pendeta Gilbert, pelepasan gitu. Hanya dia lepas dengan kuasa gelap gitu. Kayak gitu loh Pak. Jadi itu perbedaannya. Itu apa Anjay? Iya Bang, aku mau ngerti tapi susah Bang. Alamku beda soalnya, maaf. Pelepasan pertama ya Bang ya. Terus kuasa roh gitu ya. Kalau yang karismatik nggak mengakui atau mengakui tadi? Mengakui dan ada pelayanan pelepasan. Oh, mengakui dan ada pelayanan pelepasan. Iya, iya, iya. Oke Bang, makasih Bang. Bahasa roh ini bahasa yang diberikan oleh ada kuasa Roh Kudus yang dipenuhi. Makanya di dalam karismatik ada baptisan, ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan api. Ini lebih mendalam lagi. Nah, baptisan Roh Kudus itu artinya orang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Gitu. Jadi dia tanda-tanda dia penuhi dengan Roh Kudus, dia bahasa roh. Bahasa roh. Artinya bahasa roh ini bahasa yang tidak mengerti oleh orang-orang juga dan ibadah dengan roh Allah. Kalau bilang belajar, ya saya sendiri memakai, tetapi bukan untuk kesombongan, bukan bicara di jalan-jalan, tetapi itu kan bicara dalam hati dengan Tuhan, begitu. Iya, Pak Pendeta, saya tadi tertarik. Itu dibaptis air ya Pak Pendeta? Ya. Berarti kalau dibaptis pakai api, Pak Pendeta, saya lari kayak gitu Pak. Nggak mau saya dibakar Pak. Masa saya mau dibaptis jadi sate? Gimana sih? Lebih dalam lagi. Kan kalau di air itu kan disuruh turun ke air Pak Pendeta, ya kan? Berarti kalau api, Pak Pendeta jangan ketawa, ketawa dosa loh, dimarahin sama Tuhan nanti. Ayo, nggak boleh ketawa, jawab gitu. Karena banyak kita kalau mau jelaskan nanti lebih dalam DP maknanya. Coba ada di sini, ini baptisan Roh Kudus, baptisan air. Gimana Pak Pendeta? Pak Pendeta kan mau saya baptis pakai api dulu, nanti saya tidak apa-apa dibaptis pakai air. Tapi saya baptis Pak Pendeta pakai api, gimana? Jadi begini. Tak boleh ketawa Pak Pendeta, dosa kalau ketawa, dilarang ketawa.
Nah, namanya belajar firman jangan Eh, harus tidak boleh ketawa, memang sukacita gitu. oh iya 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 iya. Iya. Kan belajar. Enggak, takutnya saya ada tulisan di depan ini Pak Pendeta. Ketawa berdosa gitu kan. Nah, itu ketawa berdosa. Eh, Gak usah dijawab dulu lah Pak Pendeta, itu baptis sapi. Itu si ambulan itu, si Bang Ambulan itu mau bertanya dia, silakan Bang Ambulan, silakan. Gak usah dijawab pertanyaan saya itu Pak Pendeta, nggak ada gunanya ya. Iya, itu pendalaman itu. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, ini yang open cam, ambulan. Oh, Ini iya. jahat Pak Pendeta, kalau nggak bisa jawab dikasih masuk ke dalam ambulan. Ini Pak Pendeta Kristen apa Pak Pendeta? Dinamanya apa? Karismatik. Karismatik. Beliau karismatik. Karismatik. Izin Pak Pendeta saja, kan baru belajar ini tentang apa itu Kristen, itu konsep ketuhanannya Kristen itu kayak gimana Pak Pendeta? Kan berbeda dengan karismatik, dengan kayak tuntung itu gitu ya Pak Pendeta ya. Satu betul. Ingat Pak Pendeta dilarang ketawa. Jangan ketawa Pak Pendeta ya. Nggak boleh Kita kan bersukacita. Coba Pak Pendeta coba gimana Pak Pendeta itu? Dengan karismatik, dengan kayak oneness, Tritunggal, gimana konsep ketuhanannya itu? Ya, ini saya ada buku tentang Buku enggak Pak Pendeta, sesuai dengan singkat aja. Alkitab atau Bible Bapak Pak Pendeta. Oke. Kalau saya bukan oneness tapi saya Tritunggal. Gitu. Tritunggal. Ya. Bapa, Putra, Kalau dan Roh oneness Kudus saya, begitu. Iya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Oke. Berarti Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu ketiga-tiganya Tuhan, gitu kan Pak Pendeta ya konsepnya? Tiga-tiganya satu. Tiga-tiganya satu. Menurut Pak Pendeta, Tuhan itu terbatas ruang dan waktu atau tidak Pak Pendeta? Ya, Tuhan tidak terbatas. Tidak terbatas. Mantap. Ini baru pendeta jujur ini. Ketika Tuhan berkata, aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu terbatas tidak? Oke. Kalau Yesus itu, dia jawab seperti itu karena dia dalam kehendak Bapa. Dalam kehendak Bapa. Bukan kehendak ini kan dia. Bapak Makanya waktu gini. Oke. Ini kan Bapak kan satu dengan Yesus, betul tidak? Oke kan? Berarti kalau Bapak dan Yesus itu satu, berarti Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, betul? Oke. Ketika Yesus berkata, aku tak dapat berbuat apa-apa, apakah ada Bapak di situ yang mengatakan juga? Hah? Gimana Pak Pendeta? Bang ambulans, terangkan aja, lanjut supaya jangan ngempot gitu, supaya enggak gini Pak Pendeta terangkan aja. Ketika Bapak dan Yesus itu adalah satu, itu kan Tuhan. Berarti Tuhan kan tidak terbatas. Kan? Ketika Yesus berkata, aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, berarti di situ dia terbatas atau tidak? Oke. Jawab ya. Dia waktu jadi manusia tuh terbatas. Dia waktu jadi manusia dia terbatas. Berarti waktu dia jadi manusia dia bukan Tuhan. Saya
jawab ya. Jadi Yesus waktu lahir ke dunia dia jadi Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Dikatakan begini ya, Lukas 2 ayat 11. Ya, Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini malaikat yang berseru menyampaikan ini kepada para gembala yang menyaksikan. Malaikat pun juga yang memuji. Jadi dia Tuhan. Nimpali dikit Bang Ambulan, maaf ya, nggak apa-apa ya. Lanjut. Dikit aja karena aku nggak lama. Jadi kalau Tuhan pas lahir, artinya ketika dia nyusu itu siapa yang nyusu? Ketika dia berkata oe 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 itu siapa yang berkata, Bang? Palam-palam Pak Supir. Kenapa juga ketiga ini, Bang? Itu dua ya pertanyaannya. Yang ketiga, kenapa juga umur dari lahir sampai umur 32 tahun nggak ada catatan sedikit pun? 3 pertanyaan, Bang. Apa Tuhan nggak penting di situ? 3 ya. Ketika nyusu, siapa yang nyusu? Kedua, firman oe 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 itu firman siapa gitu loh. Ketiga, umur dari lahir sampai 30 tahun ya kalau nggak salah. Kalau nggak ada catatan gitu, apa memang Tuhan nggak penting di situ? Silakan, Bang. Maaf ya kalau salah-salah nanya. Terima kasih Bang Jack. Jadi Yesus lahir ke manusia seperti pada umumnya manusia. Pada umumnya manusia dia juga menyusui, dia lahir juga seperti manusia pada umumnya. Suaranya Pak Pendeta agak kecil, besarin dikit Pak Pendeta. Oke. Mic-nya jauh. Jadi Yesus lahir seperti manusia, dia juga menyusui, dia juga tapi di sini dikatakan bahwa dia firman. Di situ dia terbatas atau tidak? Telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud, betul tidak? Ya. Ketika saya tanya sama pendeta, apakah definisi Tuhan itu terbatas atau tidak terbatas? Dia lahir ke manusia, dia terbatas, tapi dia Tuhan. Telah lahir bagimu Tuhan dari kota Daud, betul? Ya. Saya tanya Pak Pendeta, apakah definisi Tuhan itu terbatas ruang dan waktu atau tidak? Pak Pendeta bilang tidak. Berarti ketika Yesus menyusui Nete, ketika Yesus berkata aku tak dapat berbuat apa-apa, di situ terbatas atau tidak terbatas? Oke. Saya jelaskan ya. Yesus datang ke dunia, dia memang dibatasi. Sama dengan manusia dibatasi. Tetapi di dalam dirinya ada roh Allah. Dia Tuhan, gitu. Berarti definisi Tuhan, Tuhan itu terbatas, bukan kan? Pendeta, berarti Tuhan Anda ini terbatas. Oke, saya jelaskan ya, ulangi sekali lagi ini. Dia lahir ke dunia, dia terbatas, sama seperti kita. Kita mau ke sini. Enggak, gini Pak Pendeta, coba Pak Pendeta definisi Tuhan itu Sang Maha Kuasa kah, Sang Maha Pencipta kah, Sang Maha segala-galanya kah atau tidak? Oke, ya kita jelaskan ya. Jadi, enggak usah dijelaskan Pak Pendeta, jawab aja Sang Maha Pencipta kah atau Sang Maha segala-galanya kah atau Sang Maha tak terbatasi kah, itu aja dijawab aja Pak. Enggak usah lari ke asumsi-asumsi lain Pak. Dijawab aja.
segalanya. Ya. Sang Maha segalanya. Ketika dikatakan telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud, apakah dia itu terbatas atau tidak terbatas? Dia menjadi manusia dan terbatas. Dan terbatas berarti Tuhan Anda terbatas. Ya, karena dia jadi manusia. Berarti ketika Tuhan itu jadi manusia, berarti dia terbatas. Tuhan Anda terbatas, betul? Ya, betul. Oh. Setelah dia mati dan bangkit, dia tidak terbatas ruang dan waktu. Akhirnya dia naik ke surga, disaksikan oleh 500 orang. Dan dia tidak Siapa salah terbatas satu nama menyaksikan itu, Pak Pendeta? murid-murid, dan ada 500 orang yang Siapa satu aja, siapa yang menyaksikan? para murid-muridnya. Siapa? Di mana datanya? Oke, saya cari dulu ya. Yesus terangkat ke surga. Ayat